Kita punya Mas Bob, Bang. Nah, ini kita punya Mas Bob yang beberapa saat terakhir ini kan kita amati bahwa ada keberpihakan terhadap UMKM, terus kemudian kedekatan Mas Bob dengan para pelaku seni dan kebudayaan. Saya pikir jika saja para pembisik dari Mas Bob ataupun stakeholder yang terkait melihat fenomena seperti ini, saya pikir akan bagus sekali, dan saya pikir Mas Bob juga akan merespon secara positif hal seperti ini. Bersama saya Mbah Sumber, reporter ngiras-ngiros kameramen bayaran saiklase, insya Allah tetap istiqomah. Ada banyak sudut pandang ketika kita melihat fenomena angkringan dan kehidupan yang ada di Pare, khususnya di malam hari. Di satu sisi ada permasalahan sosial yang harus kita sikapi secara bijak, dan di sisi lain itu adalah satu potensi yang bisa dikembangkan. Sejatinya masalah dan potensi ini sesuatu yang sangat tipis sekali sekatnya. Di satu sisi masalah jika dikelola secara baik maka akan menjadi potensi. Jadi tergantung bagaimana kita memandang. Layaknya fenomena kehidupan yang ada di Pare di malam hari dengan keberadaan para pedagang, keberadaan warung-warung kopi, angkringan, jika dikelola dengan baik justru akan menjadi satu potensi wisata kuliner dan mampu menggerakkan kehidupan ekonomi di masyarakat. Oke, baiklah kawan, dulur, pejuang rupiah dimanapun Anda berada, lebih tepatnya para pedagang angkringan, para pedagang warung di malam hari yang ada di Kota Pare. Sejenak kita akan coba bincang dengan kawan-kawan bagaimana mensikapi fenomena angkringan dan warung kopi di malam hari di Kota Pare. Oke, kita sambung bersama Bang Antok Beler. Pasti sebagian besar dari kita sudah mengenal beliau. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Salam. Mbah. Nah, kayaknya ini kita perlu ngobrol sedikit Bang. Agak merapat sedikit Bang ke sini Bang. Biar tampak ketampanannya di malam yang cukup temaram. Mungkin bisa sedikit cerita Bang, pengalaman ngopi di malam hari, lebih tepatnya di Kota Pare ini. Biasanya ngopi di mana Bang kalau malam Bang? Ya, di angkringan di satu arah, jalan raya, bisa di kawasan Sanggar Budaya, tempatnya angkringan anak-anak Sanggar Ransega. Nah, kira-kira dengan fenomena munculnya angkringan ini Bang, ini kan pasti ada dampak ya, ada dampak positif, ada dampak negatif begitu. Kira-kira menurut Bang Anto sebagai pegiat sosial kemanusiaan, ini lebih seperti apa ini kira-kira? Sebetulnya saya melihat sisi positifnya ya. Sisi positifnya itu dimana seperti salah satu contoh angkringan yang selama ini kami ketahui dan kami sering nongkrong itu, mereka itu satu, mereka sudah langsung menjadi penggiat atau mengikuti yang dicanangkan pemerintah saat ini UMKM itu kan, dan juga
mengurangi dampak sisi negatif dari anak-anak muda yang kecenderungan menunjukkan eksistensi jati diri yang negatif. Tapi pada intinya anak-anak muda ini yang angkringan-angkringan atau usaha lainnya itu kan harus kita dukung karena menjadi parir rame, anak-anak muda lebih kreatif. Jadi hal-hal inilah yang sebetulnya didukung juga oleh tidak semua elemen. Jangan sampai, tapi terkadang ya, anak-anak muda itu kalau ya banyak repot juga, kadang ada sisi positifnya, kadang tidak atau kurang didukung gitu loh. Beberapa orang selalu memandang negatif kadang itu, tapi sebetulnya anak-anak muda itu bila didukung dan support, diberi kepercayaan dan diberikan tempat, saya kira akan lebih baik lagi. Nah, setidaknya dengan menjadi pedagang di angkringan kan mereka bekerja Bang ya, Bekerja minimal dengan bekerja secara tidak langsung kenakalan remaja akan berkurang, tingkat kriminalitas akan menurun, dan ini menjadi bagian penting dari berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan Bang ya. sebetulnya itu, dan juga tapi kadang itu anak-anak muda itu dipandang remeh gitu loh Bang. Kadang ada, kalau anak-anak muda yang pemodal besar, latar belakang yang notabene modal besar, itu ya wajar kalau brandingnya atau apapun, tetapi dari teman-teman seperti salah satunya angkringan itu kan modal pas pampres, pas sembarang ngepres, seperti anak-anak Sanggar ini, rombong pun Masih pinjam dari Gus Durian. Nah, dari Gus Durian, terus dagangan pun modal urunan, nah, dan sedikit support dari Sanggar juga lah paling tidak sedikitnya. Nah, selama ini kan mereka juga gimana ya, malam hari itu selain penjaga di sini, anak-anak Sanggar ini jualan terus sebelum ramai. Ada yang jualan di UMKM Perdana itu mereka jualan terus, istiqomah gitu loh Bang. Dan tentunya ini harus kita dukung Bang. betul. Sebetulnya satu langkah yang baik ketika mereka mengambil pilihan Bang ya. Mereka mengambil pilihan daripada menganggur tanpa aktivitas, kemudian berpeluang lah terpengaruh hal-hal yang negatif. Mereka lebih memilih untuk berjualan kopi, dan saya pikir ini satu modal yang baik kalau hal-hal seperti ini bisa dilakukan oleh banyak pemuda, banyak remaja kita atau masyarakat kita. Artinya mereka mau dan tidak gengsi untuk bekerja apa yang bisa dilakukan gitu loh, apa yang bisa dilakukan. Nah, kita sebagai masyarakat, nah, sebaiknya ya kita mendukung hal-hal positif seperti itu. Mereka mau bekerja dan kita bisa mendukung mereka dengan kritik, saran, atau yang lebih tepat dengan membeli Bang ya, membeli dagangan mereka. Betul Bang. Toh dagangan mereka kan juga tidak menguras kantong ya. Kopi kalau setiap hari kita butuh, apa salahnya kita beli ya. Kita bisa duduk-duduk berkomunitas, ngobrol sesuatu yang positif di tempat yang positif, tempatnya para pemuda tadi. Nah, kira-kira Bang, ini Bang, dengan munculnya warung-warung kopi di malam hari, angkringan, lebih tepatnya di Kota Pare ini, kira-kira pandangan optimis apa yang bisa Bang Antok bagi ke teman-teman yang lain, atau mungkin ke depan bisa menjadi wisata seperti Malioboro dulu? Diharapkan begitu. Ya, kalau ada stakeholder yang mendukung atau sedikit memberikan kesempatan untuk menemani mereka
itu akan lebih baik. Dan seperti saya kira seperti di Malioboro kan rata-rata teman-teman muda yang dalam penguatan UMKM. Dan saat ini kan kita sedang mengalami krisis global ya. Dan itu sudah terbukti di masa COVID bahwa yang masih tetap berusaha itu usaha UMKM. Nah, ini kan sudah jelas, tapi bila diberikan kesempatan, ditemani, itu kan akan lebih baik lagi mereka. Ya paling tidak mengurangi dampak-dampak negatif lah dari kawan-kawan muda, karena mereka adalah generasi mempunyai mental entrepreneur, bukan mental meminta ketergantungan. Karena teman-teman ini kan kita tahu latar belakang kawan-kawan muda. Nah, ini menarik sekali ini, Bang. Dengan keberadaan angkringan di Kota Pare, terus kemudian ada harapan tadi banyak yang menemani. Ini cukup menarik bagi saya pribadi, atau bahkan mungkin bagi teman-teman yang lain. Saya pikir akan memiliki pandangan yang hampir sama. Apa salahnya jika di Pare ini misalkan berkembang wisata kuliner seperti angkringan dan lain sebagainya, kemudian di dalamnya juga ada dukungan dari seniman-seniman Pare, budayawan Pare, dan peran media juga penting ini, Bang. Peran media nanti sangat penting ketika ada angkringan, kemudian ada diskusi seni, budaya oleh seniman, budayawan. Nah, ini peran media nanti ke depan akan sangat penting sekali. Saya kira angkringan-angkringan ini menjamur itu teman-teman muda, saya kira inisiatif mereka sendiri. Tapi paling tidak Pare semakin giat bergeliat, karena semakin malam banyak anak-anak muda yang berkreativitas, ada tempat tongkrongan yang pada intinya bisa gampang juga untuk dipantau dari banyak kalangan, tidak liar lah paling tidak ya. Anak-anak muda itu sekali lagi generasi yang daripada nanti kita hanya justifikasi aja kok arek non nakal ya, kita tidak berbuat apa-apa mek iso ngelokne, tapi tidak ada solusi ya. Kalau anak-anak muda yang berkreativitas kita dukung dengan kopi bareng, salah satunya kita membeli secangkir kopi harga paling mahal ya 3.000 lah kalau di angkringan. Kalau saya pribadi, Bang, ini saya optimis sekali. Hari ini kawan-kawan muda sudah mulai bergerak di bidang ekonomi, kreatif, terus kemudian komunitas-komunitas juga menjamur di Pare ini ya. Banyak komunitas yang ada di Pare, saya pikir juga akan merespon secara positif hal-hal seperti ini. Ditambah lagi dengan, jangan lupa, kita punya Masbub, Bang. Nah, ini kita punya Masbub yang beberapa saat terakhir ini kan kita amati bahwa ada keberpihakan terhadap UMKM, terus kemudian kedekatan Masbub dengan para pelaku seni dan kebudayaan. Saya pikir jika saja para pembisik dari Masbub ataupun stakeholder yang terkait melihat fenomena seperti ini, saya pikir akan bagus sekali. Dan saya pikir Masbub juga akan merespon secara positif hal seperti ini. Tapi jujur saya tadi sempat berkeliling, saya melihat berderet tenda-tenda, terus kemudian ada pedagang. Tapi ada satu pemandangan yang cukup tidak sedap, Bang, bagi saya. Ada beberapa lapak yang cukup bagus, terus kemudian ada satu lapak yang saya pikir juga perlu diperhatikan lah. Toh mereka juga bagian dari masyarakat Kediri, mereka juga bagian dari masyarakat Pare. Mohonlah untuk difasilitasi secara baik dan bijak sehingga secara hak ini sama-sama terpenuhi, terus kemudian juga menjadi pemandangan yang lebih indah lah begitu. Saya pikir tidak perlu ada pembeda seperti itu, tidak perlu, dan harapannya ke depan ini akan terfasilitasi lah, entah dari komunitas, entah dari mana. Nah, syukur-syukur nanti
Mas Bub dan kawan-kawan timnya ini punya satu program yang bisa diakses oleh kawan-kawan yang saya sebutkan tadi. Siap. Nanti kita coba akan gali lebih dalam di kawan-kawan angkringan begitu. Monggo, monggo. Lagi ngapain Bang? Lagi nongkrong, ngopi bareng. Nah ini mumpung momennya momen ngopi nih Bang. Ini saya pengen minta pendapat pada Bang Dino. Kira-kira dengan munculnya banyak angkringan dan warung kopi di malam hari di Kota Pare ini, bagaimana respon Bang Dino? Sangat bagus sih. Sama ya rame lah Kota Pare. Ini masukan saja. Jadi angkringan di Pare ini kan berkembang sangat cepat. Namun saya melihat kelihatannya mereka belum begitu kompak. Jadi intinya bagaimana angkringan itu punya satu komunitas, mereka bisa saling support satu sama lain, bukan saingan, tapi support satu sama lain. Manfaatnya apa? Nanti bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang luar biasa di Kota Pare. Karena dengan saling support, saling bantu, ini akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Karena anak muda di khususnya Kota Pare banyak sekali. Belum lagi ditambah dengan teman-teman kita yang datang dari luar kota, luar pulau, khususnya di Kampung Inggris, potensinya luar biasa. Jadi kalau angkringan ini menjadi sebuah ciri khas dari Kota Pare, ini luar biasa. Nah Ya. itu untuk angkringannya Bang. Nah sekarang kira-kira apa harapan Bang Romi terhadap pemangku kepentingan yang ada di Pare ataupun Kediri untuk lebih baiknya angkringan-angkringan ini Bang? Nah ini, jadi kalau dari beberapa teman angkringan itu memang kadang-kadang mereka butuh tempat ya. Jadi mungkin bisa diarahkan, bisa diberi perhatian lah. Bagaimana angkringan ini yang khususnya penggerak ekonomi dari kaum muda ini punya wadah, punya arahan yang baik, bukan hanya sisi makanan tapi juga faktor-faktor lain lah. Mungkin bisa disisipkan dari kewaspadaan dari kenakalan remaja, penggunaan obat-obat terlarang dan seterusnya. Tapi minimal mereka sebuah pejuang-pejuang muda. Mereka juga butuh wadah yang dari arahan dari dinas terkait. Nah khususnya untuk Mas Bub, ini kaum muda Pare ini luar biasa Mas Bub. Mereka butuh wadah yang membuat mereka juga bangga sebagai bagian dari Kediri ekonomi kreatif. Nah ini kalau mungkin ada arahan, ada bantuan dan juga ada perhatian bagaimana mereka bisa tetap jualan, niscaya ini menjadi sebuah ekonomi yang luar biasa, perputaran ekonomi yang luar biasa di Kota Pare.